Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Fani Eliza. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas pemanfaatan di _ID dan WordWall dalam pembelajaran matematika untuk mata kuliah pembelajaran daring dan bauran. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sufyan Hadi, MPD, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih? Udah semangat belum mengikuti pembelajaran kita hari ini? Perkenalkan, nama kakak Dwi Fani Eliza, biasa dipanggil Kak Fani. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai persamaan trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian persamaan trigonometri. Yang kedua, kalian dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Beberapa materi prasyarat yang akan membantu kalian memahami materi ini, yaitu seperti nilai sudut-sudut istimewa. Kemudian ada perbandingan trigonometri sudut berelasi. Yang tentunya materi tersebut kalian sudah dapatkan di kelas 10. Baiklah, untuk lebih jelas kita simak penjelasan berikut. Apa sih persamaan trigonometri tersebut? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang di dalamnya memuat trigonometri. Diketahui ada dua jenis persamaan trigonometri. Yang pertama ada identitas trigonometri. Masih ingat nggak identitas trigonometri? Materi ini sudah pernah diberikan di kelas 10 pada bab perbandingan trigonometri. Identitas trigonometri itu adalah persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian semua anggota himpunan bilangan real. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dulu contoh berikut ya. Pada contoh tersebut ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dan juga ada cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, dua contoh di atas itu merupakan kalimat terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka pada persamaan trigonometri? Kalimat terbuka merupakan persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian beberapa anggota bilangan real atau tidak mempunyai penyelesaian. Nah, selanjutnya itu ada contoh tan 2X sama dengan 1/3 akar 3 atau sin X sama dengan 2. Dua bentuk yang di bawah inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada persamaan trigonometri. Nah, selanjutnya semua penyelesaian persamaan trigonometri biasanya dapat dikembalikan ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasar. Ada 3 macam persamaan trigonometri dasar, yaitu 1. Persamaan dasar sinus, yang kedua persamaan dasar kosinus, kemudian yang ketiga ada persamaan dasar tangen. Kita akan bahas satu persatu ya persamaan dasar ini. Coba Anda perhatikan gambar grafik fungsi sinus berikut. Fungsi sinus adalah nilai sudut pada periode tertentu. Hal ini akan kita coba lihat pada fungsi sinus X, nilainya berkurang setelah 360 derajat. Hal ini berarti fungsi juga memiliki gradien 360 derajat. Di sini juga terlihat nilai sudut positif di antara sudut 0 dan 180 derajat atau pada bagan 1 dan 2. Dari dua poin ini yaitu primer, sekunder, dan posisi nilai positif
Grafik dapat membantu kita menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Rumus yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka untuk menyatakan, pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Pernyataan di atas digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan sinus pada sudut derajat. Nah, bagaimana penyelesaian dalam satuan sudut? Rumusnya, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V, atau X sama dengan V dikurangi alfa ditambah K kali 2V, di mana V sama dengan 360 derajat dan K adalah bilangan bulat. Agar kalian lebih memahami konsep persamaan sinus, silahkan perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan nilai X yang memenuhi sin X sama dengan sin 30 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Di sini diketahui sin X sama dengan sin 30 derajat. Bentuk ini adalah bentuk dasar persamaan sinus X berada di interval X 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sin X sama dengan sin 30. Karena ini adalah bentuk persamaan dasar, kita dapatkan alfanya adalah 30 derajat. Maka penyelesaian yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Kita ganti alfanya dengan 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita akan menentukan nilai K-nya. Kita akan coba nilai K dengan 0 ya. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 30 dikali 0 sama dengan 30 ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Ini masih ada interval X-nya ya, berarti X sama dengan 30 memenuhi persamaan ini. Untuk yang kedua, kita akan coba K sama dengan 1. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 30 ditambah 360 sama dengan 390. 390 berada di luar interval X karena maksimalnya adalah di 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 1, nilainya 360 derajat, ini berada di luar interval. Karena interval X pada nilai tersebut maksimalnya 360. Sehingga X di mana K sama dengan 1 tidak memenuhi persamaan ini. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Nah, tadi kan alfanya 30 nih, 30 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka hasilnya X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita coba nih, K sama dengan 0. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah
0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 150 derajat. 150 derajat masih berada di interval X, sehingga X sama dengan 150 derajat memenuhi kriteria tersebut. Berikutnya, kita akan coba K sama dengan 1. Persamaan trigonometri dasar yang kedua adalah persamaan dasar kosinus. Perhatikan gambar grafik fungsi kosinus berikut. Fungsi kosinus sama dengan fungsi sinus dalam hal periode, yaitu sama-sama berperiode 360 derajat. Itu tampak pada gambar. Juga terlihat bahwa nilai fungsi kosinus positif pada 1 dan kuadrat 4, yaitu antara sudut 0 sampai dengan 90 dan 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Dengan begitu, kita dapat menentukan penyelesaian persamaan cos. Nah, jika cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaian pertanyaannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau penyelesaian yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini dalam satuan derajat ya. Dalam satuan radian, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2V. Di mana V adalah K adalah bilangan bulat. Perhatikan contoh persamaan berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X sama dengan 1. Untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 2V. Persamaan ini dalam radian kita jawab diketahui 2 cos X sama dengan 1. Untuk X besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 2V. Untuk penyelesaiannya di mana 2 cos X sama dengan 1 belum ada dalam bentuk persamaan dasar. Kita akan ubah terlebih dahulu dengan bentuk ekuivalennya cos X sama dengan setengah. Bentuk ekuivalen lagi adalah cos X sama dengan cos 1/3V. Di sini diketahui alfanya adalah 60. Radian penyelesaian yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Maka kita bisa masukkan alfanya adalah 1/3V. Dengan 1/3V ditambah K dikali 2V untuk sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 1/3V ditambah 0 dikali 2V sama dengan 1/3V ditambah 0 sehingga hasilnya adalah 1/3V. 1/3V itu masih masuk pada interval X sehingga X adalah 1/3V, memenuhi persamaan ini. Nah, untuk persamaan yang kedua di mana K sama dengan 1, maka X sama dengan 1/3V ditambah 1 dikali 2/V sama dengan 1/3V ditambah 2V. Hasilnya jadi 7/3V. Nah, hal ini tidak memenuhi persamaan dari 2 cos X sama dengan 1 untuk interval X besar sama dari 0 dan kecil sama dari 2V. Karena 7/3V itu melebihi dari 2V. Nah, untuk cara yang kedua itu di mana X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2V.
Sehingga itu menjadi X sama dengan negatif 1/3 V ditambah K dikali 2V. Nah, kita misalkan dahulu nih, K sama dengan 0. Maka, X sama dengan negatif 1/3 V ditambah 0 dikali 2V. Hasilnya, negatif 3V ditambah 0 sama dengan negatif 3V. Nah, negatif 3V ini tidak memenuhi persamaan 2 cos X sama dengan 1 karena X itu kecil sama dari 0. Nah, kita misalkan kemudian K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 1/3V ditambah 1 dikali 2V. Hasilnya menjadi negatif 1/3V ditambah 2V sama dengan 5/3V. Nah, 5/3V memenuhi persamaan 2 cos X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X sama dengan 1 untuk interval X besar sama dari 0 atau kecil sama dari 2X adalah 1/3V dan 5/3V. Oke, untuk selanjutnya, yang ketiga ada persamaan trigonometri tangen. Perhatikan gambar grafik berikut. Tangen berbeda dengan fungsi sinus dan kosinus. Fungsi tangen memiliki periode 180 derajat dari grafik. Bisa dilihat, isinya berulang setiap 180 derajat. Fungsi tangen memiliki nilai positif pada kuadran 1 yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Dan pada kuadran kedua yaitu 180 derajat sampai 270 derajat. Akan tetapi karena periodenya fungsi tangen hanya 180 derajat, maka nilai tangen pada kuadran 1 akan sama dengan nilai tangen pada kuadran 3. Oleh karena itu, persamaan tangen hanya memiliki satu penyelesaian, di mana jika tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Akan media worthwhile. Nah, ini udah terlihat. Untuk soal yang pertama, itu disajikan kemudian penyelesaian pertama, cos 2X ditambah 5, sin X ditambah 2, sama dengan 0 untuk X besar dari 0 dan X kecil sama dari 2V. Jawabannya apa? Ya, kita coba nilai A ya. Oke, untuk yang kedua, soal yang kedua bisa dibaca. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Sin X sama dengan setengah, yaitu hasilnya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang Kak Fani punya beberapa soal latihan nih yang bisa adik-adik kerjakan di rumah, bisa diskusi sama guru atau teman-temannya ya. Terima kasih. Kakak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.